Dipancing kan? Iya. Oh, wow. Kan Bapak gimana sih Bapak? Kalau dipancing langsung merepet kita itu. Oke. Om Swastiastu, pagi ini saya dijamu secara spesial oleh His Excellency, ini yang mulia Bapak Tantowi Yahya, sahabat lama yang punya track record luar biasa, mulai dari saat menjadi entertainer dengan begitu banyak ragam, tapi yang paling nempel ke saya itu country music. Setelah itu tentunya menjadi pemandu acara di TV. Menariknya itu di politik juga cair, langsung masuk ke segue into politics. Terakhir mengukir karir luar biasa di New Zealand sebagai seorang diplomat, dan sekarang transform ke Bali into the serenity and spirituality of Bali. Pak Tantowi yang mulia, bisa diceritakan nggak this house ini rumah barunya Pak Tantowi di Bali ini? Ya, pertama-tama selamat datang Mas Menteri ke kediaman kami di Bali, di daerah Sanur. Sebagaimana tadi dijelaskan, ini boleh diajak tur nggak? Oh, boleh. Oke. Ini adalah surga di dalam surga, karena Bali itu sendiri kan surga. Paradise within a paradise. Iya, paradise within a paradise. Nah, di rumah yang luasnya 1.800 meter ini. Wow, ini di kawasan Sanur ya? Di kawasan Sanur berdiri 2 unit bangunan. Ini adalah pavilion. Ada 2 kamar. Jadi oversize balai bengong ya kira-kira ya? Yang itu sudah kami siapkan buat Mas Menteri. Coba kita lihat tempatnya. Oh, jangan, Mas, pasti berantakan. Jadi di luarnya aja. Tapi boleh dibayangin dari sini ya kira-kira. Boleh dibayangkan dari sini. Siap. Terus ini rumah utama. Rumah utama. Siap. Rumah utama dengan 1 kamar tidur, di bawahnya adalah ruang tamu. Jadi Pak Dubes sekarang kalau ya Pak Dubes sudah tinggal di Bali ya sekarang ya. Jadi kalau di Bali bersama Bu Dubes tinggalnya di sini udah ya? Tinggal di sini. Dan berapa persen dari waktu Pak Dubes sekarang di Bali? Bisa saya sebut 75%. 75% ya? 75% di Bali, 25% di Jakarta, karena kantor pusat di mana saya bekerja masih di Jakarta. Terus masih banyak relasi-relasi yang harus di-maintain, komunikasi yang harus dilaksanakan di Jakarta. Tapi the rest 75% ada di sini. Jadi buat teman-teman, ada 2 tugas besar dari Pak Dubes. Pertama ini beliau adalah Presidir dari Unity and Diversity. Ya, United in Diversity. United in Diversity. UID ini satu mungkin enterprise, boleh yang dibilang social enterprise, tapi saya pernah berkolaborasi sekitar 10-15 tahun yang lalu dengan UID, beberapa pelatihan kita lakukan untuk anak-anak muda, junior achievement dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik nih adalah cake yang lagi kita usahakan nih, yaitu kura-kura Bali. Beliau adalah komutnya, dan Bali ini akan transform ke green tourism, juga mengangkat budaya lokal dan produk-produk ekonomi kreatif. Nanti kita akan ngobrol, tapi katanya kita disiapin makan pagi nih. Harus ya? Nah, saya orang Palembang sesungguhnya. Ya, mestinya pempek. Kita galo. Cuman pempek kalau pagi ini terlalu pagi. Aduh, perutnya nggak bisa cukup ini. Jadi yang kita siapkan ini adalah sarapan ala Bali. Ya, jadi ada nasi di situ, terus ada beberapa jajan pasar. Yang menyiapkan bukan saya, Pak Menteri. Siapa itu? Istri saya. Bu Dubes. Ibu Dubes. Kita lanjut ke tempat sarapan kita. Siap. Lewat sini kita. Jadi, keren banget ya. Jadi ini nggak ada menyatu ya, karena dindingnya udah dihilangkan. Jadi ini semuanya open air ya? Open air, menyatu dengan alam. Yang paling sulit itu kan mencari rumah yang pohonnya sudah besar-besar seperti ini. Iya, Bu Dubes ya? Butuh paling tidak 20 tahun ya, Wi ya? Iya, 30 malah. 30 tahun. Rumah di daerah Sanur tuh rumah. Sanur sih dari kan the first tourism itu setelah dari Ubud di Sanur. Di Sanur. Tapi kalau saya suruh pilih ya di Bali, tinggal di mana, this would be the right place. Alhamdulillah. Makasih. Dulu saya tuh ditanyakan waktu saya habis 2019 itu ya kurang berhasil.
Itu saya tanya mau kemana? Pertama kali saya bilang Sanur. Oh, ke Sanur. Karena Sanur itu singkatan dari Sandi dan Nur. Nggak sadar kita. Mungkin kesini dulu kali. Oh, sini dulu. Oke, siap. Sebelum makan kesini dulu. Oke, ini pool ya. Ini pool. Saya dengar Pak Dubes katanya rutin olahraga pagi, lari kecil dan jalan di yang baru kita bangun. Iya. Kan kita membangun mungkin kita pengen panjangin lagi 20 km ke arah treknya itu. Treknya itu ke arah utara. Tapi itu nanti mungkin endnya di mangrove dan ada pura di ujung itu. Itu bagian daripada salah satu COVID project kita, pemulihan ekonomi nasional. We put close to 300 miliar untuk revamp walkway. Pak Dubes sudah berkali-kali jalan di situ ya? Saya dengan Dewi, kalau tidak ada halangan, kalau Dewi sih hampir setiap hari. Kalau saya paling 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Jalan kaki dan lari sedikit dari mulai Mertasari di sini sampai ke Ina Beach. Oh, itu lumayan itu 7 kilo. 37 kilo ya. 7 kilo, tapi dan pulangnya naik Uber tapi. Tapi kalau Mertasari mah dekat sekali ke sini. Nggak nyampe 500 meter kali ya? Nggak, ya sini. Iya, ada gang shortcut gitu. Iya. Dan kalau di ujungnya Ina itu ada satu coffee joint. Keren banget. Dan croissantnya itu kayak aduh saya lupa namanya, tapi itu my favorite place tuh. Ada coffee-nya gaya-gaya French gitu, dan croissantnya dia siapkan fresh tiap hari. Ada satu lagi trek lari yang paling bagus. Yang bagus di sini. Kalau itu kan laut. Kalau ini di tengah sawah. Oh iya, saya tahu itu. Jadi pematang sawahnya itu sudah di-convert menjadi walking track. Running track. Daerah mana itu namanya? Papat Beris. Papat Beris. Papat Beris ya. Waduh. Tapi itu treknya pendek. Itu 3 kilo, satu one way. Jadi kalau bolak-balik pasti bisa dapat 5 kilo juga. Jadi Pak Tantowi ini kan poolnya 25 meter. Ya, 25 meter nih ya. Ini jadi bisa buat, ini jarang loh kita ada properti di Sanur luas seperti ini dengan pool. Jadi ini bisa betul-betul healing ya. Beruntung. Jadi healing dan Pak Dubes pindah dari New Zealand ke sini itu nggak terlalu shock karena Jakarta itu very unfriendly dibandingkan udaranya. Kalau di New Zealand kan udaranya, kata Dewi itu air quality-nya tuh. Oh iya. Tapi di sini kulitnya Pak Dubes ini jadi semenjak pulang dari New Zealand ini semakin berseri-seri. Alhamdulillah. Karena oksigennya tinggi di sana ya. Langit biru. Langit biru bisa lihat. Di Bali ya. Dan kita push teman-teman mungkin hopefully di Kura-Kura Bali juga dorong konsep energi baru terbarukan. Jadi sehingga di Bali ini nanti within 15-20 tahun lagi sudah semuanya kendaraan listrik, energi baru terbarukannya juga digunakan buat perumahan. Jadi kami berterima kasih ke Mas Menteri atas dukungannya yang benar-benar besar ya terhadap aplikasi kami untuk menjadikan Kura-Kura Bali sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan saya rasa ketika jadi nanti Kura-Kura Bali itu akan menjadi prototipe hidup dalam satu lingkungan yang orientasinya itu adalah SDGs. Keren banget. Ya, jadi tadi misalnya electric vehicle. Ada 17 SDGs ini, semuanya nanti akan diaplikasikan dan Kura-Kura Bali. Jadi prototipe daripada circular economy dan lain sebagainya. Nah, jadi Kura-Kura Bali ini juga akan menjadi prototipe bagaimana Bali itu nanti akan resilient ketika terjadi pandemi lagi. Yang tentu saja tidak kita harapkan, tapi kita harus siap. Jadi ketangguhan, resiliensi, dan juga kesiapan readiness kita terhadap disaster, baik itu bencana apapun, yang penting kita siap. We hope for the best, tapi we prepare for the worst. Oke, ini perutnya udah mulai keroncongan nih. Coba kita lihat nih. Kita makan sekarang. Tapi kelihatannya udah ada yang mendahului nih. Nakal sekali nih. Siapa ini? Ini staf-stafnya Pak Menteri nih tadi nih. Nakal sekali nih. Nah, saya lagi mencoba, Pak. Mudah-mudahan disepakati oleh teman-teman Bapak di Kemlu dan di Kementerian Perdagangan. Kita mau jadikan Kura-Kura Bali itu the official venue for spouse program for G20. Jadi rencananya
saya sama Bu Kiki ini. Bu Kiki ini juga wong kita galuh ini. Deputi ini. Deputi bidang urusan halo-halo. Jadi saya duduk di mana nih? Mas Menteri boleh. Jadi makanan pilih sendiri ya? Oh, pilih sendiri. Ambil dulu. Oke, kita ambil sendiri. Ini piring ada di sini. Oh, coba ini makanan khas Pak Dubes ya. Ibu tuan rumah coba jelaskan ini apa ini? Bu Dewi ceritakan. Ini adalah jaje Bali. Jaje Bali. Jaje itu kayak jajan pasar Bali. Ini dari Ibu Bayu. Bu Bayu. Bu Bayu ini terkenal dengan berbagai macam jajenya. Oke. Banyak kelapa. Nah, Fresh. kalau sana ini itu buat adalah nasi Bali juga. Nasi jinggo. Jinggo. Cobain semua. Jinggo. Nasi ayam kecap, nasi ayam sisit. Ini Kita sempat bilang krosong ada juga. Iya. krosong ada juga, tapi krosong tadi sudah dicoba. Sekarang jadi apa nih Bu Kiki kita nih? Kayaknya pagi ini kita coba yang serelemo. Serelemo ini apa dalamnya nih? Ini Serelemo ini oleh Sandi Uno ini. Oke. Ini nasi ayam kecap. Kayak Itu kekecilan deh, Pak Menteri, kekecilan itu. Kecilan. Ya. Tadi maunya kecil kita. Jangan dong. Ikan. Oke, kita ikan. Nasi serelemo. Serelemo Tapi harus ada ikan, manisnya juga. ya? Kiki, silakan Ki. kan dicampur. Ya. Oke, ini untuk dessertnya ya, buat manis-manisnya. Ada sisir, kecap, saya bantu Pak sisir. Oke. Ayam sisir, iya yang sisir ayam. Oke. Pak Menteri mau ngopi, teh? Masih ada kopi tadi saya lihat tuh. Kopinya boleh itu, tapi kalau ada teh juga boleh. Oh, teh boleh. Jadi Pak Dubes supaya tapi saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang pengalaman hospitality industrinya Pak Dubes nih. Bisa diceritain nggak nih hospitality experience? Jadi bukan ujuk-ujuk gitu, tapi ternyata Pak Dubes ini punya pengalaman yang panjang nih tentang industri hospitality ini. Silakan Pak Dubes. Ya. Jadi saya bisa mengatakan nih, Mas Menteri, DNA saya itu memang di hospitality ya. Ceritain dulu dong, alumni dari mana dong? Ya, saya Biar kita alumni bangga sedikit. NHI Bandung. Yeay, Poltekpar NHI. Proud to be NHI. Jadi tahun depan kita akan ada gelar reuni akbar pertama kali. Kita harapkan nanti Pak Tantowi yang akan menjadi host. Dan Tahun ini? Tahun depan 2023. Di mana? Di kampus? Di rencananya kita akan lagi toss up antara Bali atau Bandung. Jadi seluruh Poltekpar ada 6 Poltekpar. Oh, digabung jadi satu. Digabungin jadi satu. Medan, Palembang ya? Iya, karena lulusannya udah ada yang jadi menteri, Pak Ardike, sudah ada yang jadi dubes, Oh iya. Pak Tantowi, dan udah ada yang jadi deputi, Hengki udah jadi deputi. Iya. Jadi Iya, Hengki. Iya, Hengki Manurung. Jadi kita pengen showcase alumni seperti kayak homecoming gitu loh. Iya, iya. Kampus either di Bali, kita punya kampus kan di sini di Iya. Desa Kampiau di Kuta Selatan, Badung, atau di Bandung. Jadi mulainya itu di NHI Bandung, ngambil jurusan apa dulu Pak Dubes? Front office. Kemudian lulus dari sana saya kerja di Hotel Borobudur. Oh, Borobudur. Nyambung, jadi saya sebagai resepsionis. Barangkali karena dianggap bagus sekali gitu, ada kesempatan bagi saya untuk pindah ke Hilton. Tapi pada waktu itu Hilton itu kan hotel termahal, hotel terbaik di Indonesia pada tahun 80-an. Diskonya namanya apa dulu? Oriental. Tempat kita nongkrong namanya apa dulu? Apa tuh? Nasi. Pikok. Iya. Pikok. Dengan tumis daging buncis. Tumis daging buncis. Anak ketahuan banget, anak 80-an. Anak 80-an. Mobil ceper kok. Mobil ceper. Tapi ori itu dulu, waduh. Legendaris. Dengan DJ-nya siapa dulu? Sandi Johan. Iya. Terbaik. Gaul bareng nih. Nah, kalau dibandingin tahun itu ya, kualitas SDM kita bidang hospitality ini di sisi mana nih yang harus diimprove untuk mendukung kebangkitan pariwisata kita, Pak Dubes?
Yang pertama saya rasa tetap faktor paling penting buat Indonesia itu kemudahan dan keamanan. Ya Pak Menteri ya, karena orang datang ke Indonesia itu walaupun kita bagus gitu, tapi kalau nggak mudah, ini kaitannya infrastruktur dan tidak aman, pasti dia akan belokkan ke tempat lain yang mirip-mirip Indonesia. Karena kita kan bersaing langsung dengan Malaysia, dengan Thailand yang tradisi dan alamnya mirip-mirip gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menjanjikan kemudahan dalam mencapai destinasi dan aman, saya melihat tantangan kita untuk eksis di ASEAN itu selalu berat ya. Nah yang kedua, destinasi dan atraksi itu juga penting. Saya sepakat Pak Menteri bahwa kita harus sebanyak-banyaknya membuka pintu masuk ya. Tapi kalau menurut saya kita harus realistis juga. Yang paling siap itu yang mana gitu? Yang paling siap itu dalam konteks infrastruktur, dalam konteks destinasi dan orangnya. Nah kita mesti lihat, daripada kita buka terlalu banyak, tapi tidak berhasil merebut perhatian, menurut saya juga sebuah kesia-siaan. Saya ambil contoh, tadi ngomong sama Kiki lama, Amerika tuh jauh lebih besar daripada kita. Kiki nginep sini ya? Siapa? Kiki nginep sini ya? Kiki ini habis sholat subuh dari sini. Jadi seperti Amerika gitu, paling 4 atau 5 yang dia jadikan sebagai destinasi. Los Angeles, ya, Los Angeles, Las Vegas, New York, kemudian Florida ya. New York, ya that's it. Ya kan? Nah, bahwa nanti orang akan spill over ke itu tadi kita bicara secara natural lah. Ya, secara natural aja. Ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau misalnya Indonesia yang disebut pintu masuk itu ya yang ready aja. Ya. Nah, tugas kita ketika mereka udah ada di sini untuk menjual daerah-daerah lain gitu. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah pelayanan. Kalau pelayanan kita saya rasa nothing compare lah. Orang Indonesia tuh kalau melayani itu benar-benar dari hati. Ini kayak siapa nih yang melayaninya bagus sekali ini? Oh iya, namanya Ibu Tuti. Bu Tuti dari Bali, dari mana ini Bu Tuti? Dari Denpasar. Luar biasa. Jadi ada cerita nih Pak Menteri. 2 minggu lalu kami kedatangan tamu istimewa, mantan Menteri Pertahanan Selandia Baru. Oh, ke Bali dia. Teman baik, Pak. Teman baik. Dia tinggal di Nusa Dua. Saya tanya sama dia, kabinetnya Jacinda Ardern ya? Iya, kabinetnya Jacinda Ardern. Temen nyanyi saya, makanya dekat sekali. Jadi komentar dia, saya rasa banyak berkunjung, cuman saya selalu ingin ke Bali. Kenapa? Karena di Bali ini setiap kali saya jalan ketemu orang, pasti akan bilang selamat pagi, apa yang saya bisa bantu. Dan itu sincere. Ya. From the bottom of their heart. From the bottom of their heart. Jadi kemanapun dia pergi itu pasti melihat orang senyum dan mencoba memberikan bantuan gitu. Nah hal seperti ini saya rasa sulitlah kita ditandingi oleh negara-negara lain. Nah kan pernah tinggal di New Zealand, serve probably di benak saya ini one of the most successful duta besar ya. Membawa misi Indonesia di sana dan kita betul-betul dekat dengan industri terutama ekonomi kreatif. Kita ada beberapa program yang bareng. Pengalaman apa nih yang Pak Dubes bawa dari New Zealand yang salah satu industri penopangnya itu adalah pariwisata juga mereka dan ekonomi kreatif karena film-film itu syutingnya di sana seperti Lord of the Rings dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibawa nih ke Indonesia dari pengalaman di New Zealand? Ya, pertama hebatnya New Zealand itu turis manapun ketika masuk New Zealand itu di New Zealand kan oleh mereka, didomestikasi. Jadi haka dance itu, mestinya tadi kita masuk ada haka dance juga ya? Bukan hanya begitu, kulturnya. Kultur. Jadi orang itu benar-benar dibaptis menjadi orang New Zealand. In respect to the culture. Jadi orang tuh begitu masuk itu sudah mulai dari pesawat sampai arrival itu sudah diindoktrinasi dengan ke New Zealandan. Sehingga mereka ketika di New Zealand sehari 2 hari apalagi lebih panjang daripada itu sudah blended ke dalam masyarakat New Zealand itu. Misalnya apa? Menjaga kebersihan, tidak buang sampah. Ya, kemudian apresiasi terhadap
orang lain gitu. Jadi mereka sudah menjadi seperti orang New Zealand. Walaupun itu dari Cina, dari Amerika segala macam. Nah, itu saya lupa namanya itu, apa namanya itu, anjurannya itu? Tiaka Promise. Tiaka Promise. Tiaka Promise. Jadi dia ada satu janji yang betul, janji harus dipegang selama mereka berada di New Zealand ya. Iya. Nah, itu berkontribusi besar terhadap New Zealand yang hijau, ya, langit yang biru gitu Kayak ya. Sabta Pesona kita yang kita Iya. pegang ini ya. Jadi mulai dari airport itu mereka udah baca itu. Terus ketika arrival mereka juga udah baca itu. Jadi orang mau tidak mau tuh adapt akhirnya dalam waktu yang cepat. Kedua, Pak Menteri, walaupun New Zealand itu negeri kaya, pemerintahannya banyak duit, tetap aja yang namanya turis itu dipajakin. Apa yang namanya tuh turis levy. Oh, iya saya ingat saya bayar itu. Iya betul. Saya mendarat di Christchurch belum apa-apa udah bayar, tapi karena pengalamannya di sana luar biasa ya, terutama saya seminggu di sana, Bu, waktu itu masih banyak duit saya. banyak waktu dan banyak. Udah kurang ya, kalau jadi menteri udah agak kurang duitnya. Bukan menjadi menteri, semenjak masuk politik bro, semakin terpuruk. Tapi ya banyak berkah, ketemu Bu Kiki ini kan banyak berkah, rezeki ya. Jadi saya ngelihat itu waktu saya turun dari Christchurch sampai ke Queenstown, itu Tiaka, sekarang jadi ingat, jadi Tiaka Promise, terus levy yang mesti dibayar, terus pengalaman dan kalau dibilang service oriented culture, dan juga karena mereka punya destinasi alam yang kuat, mereka menambahkan seperti kayak storytellingnya juga Bu. Ya. Nah, jadi kembali ke turis Levi tadi itu, saya rasa bagus sekali Pak Menteri. Karena begini, kita nginep di sebuah komplek real estate pun, tetap aja ada uang kebersihan, uang keamanan kan? Iya. Yang harus kita bayar. Iya. Nah, begitu juga turis masuk New Zealand. Kita di-chart tuh uang kebersihan dan uang keamanan. Sepakat itu. Iya. Jadi tidak sehingga pariwisata berkualitas itu. Pariwisata berkualitas, APBN bebannya jadi berkurang, dan itu kembali ke turisnya lagi kan? Jadi apa yang dia lihat yang bersih, yang aman itu ya dari kontribusinya dia. Nah, yang ketiga itu, nah ini masih menjadi titik kelemahan kita, storytelling. Barang di New Zealand itu kelihatan wah, mahal dan diminati karena mereka bisa membangun cerita. Padahal bisa-bisa aja. Tapi ketika mereka mulai bercerita itu wow, ya. Nah, saya rasa ini yang karena saya mantan alumni perhotelan, kita tidak diajarkan mengenai itu. Bagaimana meng-create story dari satu objek pariwisata. Iya. Dan itu harus mulai dari level yang paling bawah. Orang di New Zealand itu kemanapun kita pergi, kalau dia sudah menjelaskan alamnya itu, ya udah, kita jadi diem dan pengen balik lagi. Iya. Dan memang pariwisata New Zealand itu sangat berkualitas ya kalau kita lihat itu, dan sustainability-nya dijaga banget. Saya ingat banget di 15 tahun yang lalu saya kunjungan ke sana itu udah dikedepankan penghematan energi, terus switching ke energi baru terbarukan, bagaimana pengelolaan sampah yang benar, pengelolaan air. Nah, kan kalau kita juga nih switching lagi nih setelah tugas di New Zealand, ada sisi kreatif ekonominya Pak Dubes nih yang sebetulnya yang paling nempel di saya ini, bahwa you're such an entertainer gitu. Saya ingat banget waktu ngelepas Pak Dubes, Bu Dewi juga ada waktu itu di rumah Menteng ya waktu itu acaranya. Imam Bonjol. Sampai saya ingat. Waktu itu saya baru mulai tugas di DKI jadi wagub waktu itu. Tapi di situ saya nggak nyadar bahwa tugas seorang pejabat publik itu juga untuk mengentertain kan. Nah, sebagai pengalaman industri di kreatif ini, kira-kira apa nih yang bisa diinjek ke kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia? Pertama saya jawab dari diplomasi dulu, Pak Menteri ya. Jadi diplomasi itu kalau menurut saya adalah usaha untuk menyamakan frekuensi. Nah, untuk mencapai itu banyak cara yang bisa kita tempuh. Saya memilih culture karena orang-orang Pasifik, orang-orang New Zealand itu adalah orang yang sangat dekat dengan kultur.
ibadah mereka saja 70% itu nyanyi. Jadi kalau kita dekati melalui instrumen budaya, musik akan lebih cepat kliknya. Ketika kita melalui musik sudah menjadi teman, bahkan sahabat, maka tugas berikutnya itu akan lebih mudah. Hal-hal yang berat, misalnya kalau di New Zealand itu soal Papua Merdeka, menjadi isu yang ringan dalam konteks cara kita membicarakannya. Karena sudah pembicaraan antara teman sama teman, bahkan sahabat sama sahabat. Dipersatukan musik. Oleh musik. Jadi isu yang paling besar, isu yang paling berat pun bisa dibicarakan dalam konteks santai dan pasti ada solusinya. Tapi kalau misalnya berseberangan, yang satu demo, yang di sini bertahan, akan di situ terus gitu. Nah, jadi diplomasi itu adalah suatu cara bagaimana kita menyamakan frekuensi kita dengan negara dan masyarakat negara di mana kita ditempatkan. Tentu tidak sama. Kalau dengan New Zealand, ya itu paling ampuh melalui budaya. Tapi dengan negara-negara lain belum tentu, ya? Belum tentu, ya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks kontribusi, kita harus mampu membangun masyarakat itu sadar bahwa pariwisata itu akan menjadi fondasi atau kontributor ekonomi yang besar dan bersifat langsung. Karena tidak ada jenis industri yang revenue-nya itu langsung dinikmati oleh masyarakat. Ya. Betul. Kalau yang lain itu kan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu disebar, ya kan gitu. Tapi kalau pariwisata, orang ngasih tips, orang belanja, ya, terus oleh-oleh, rojali, rombongan yang jadi beli. Iya, bukan rohali, rombongan hanya lihat-lihat. Tidak ada intermediate, PHP, tidak ada perantara di sini. Ya, jadi langsung ke mereka. Tidak ada industri lain yang terjadi transaksi langsung antara yang membawa bisnis dengan si penerimanya itu nggak ada. Turis dalam hal ini ya. Jadi menarik sekali, memang itu arahan dari Presiden Jokowi juga sih, bahwa apalagi kemarin beliau memberikan, ini udah peringatan ke-5 kali ya kepada para menteri gitu, bahwa di saat keadaan ekonomi sekarang penuh tantangan, apalagi ada inflasi, ada gejolak krisis energi pangan, ada kemungkinan krisis keuangan, itu sebisa mungkin pemerintah itu harus hadir untuk memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, sekarang cerita tentang pindah ke Bali. Kita di WhatsApp group ini rame waktu itu. Nih Pak Tantowi ini masuk kabinet segala macam. Wah, saya sih mendukung banget. Dan kalau melihat dari posisinya cocoknya jadi Menparekraf. Cocoknya jadi Menparekraf, pariwisatanya ada, ekonomi kreatifnya juga lengkap. Tapi alasan pindah ke Bali ini apa? Ya, pertama Dewi sebenarnya menjadi alasan utama. Terbaik. Jadi Dewi memang itu, akhirnya kita tuh ditentukan oleh emak-emak semuanya, keputusan kita. Dubes itu kan luar biasa dan berkuasa penuh kan? Betul. Nah, sebenarnya saya tuh hanya luar biasa. Yang berkuasa penuh di sini sebenarnya. Jadi Dewi itu mengangankan setelah dari Wellington, dia ingin ke satu tempat di mana tidak terjadi lompatan yang begitu jauh antara kualitas hidup di Selandia Baru dengan satu tempat di Indonesia. Iya, karena kan air quality-nya salah satu yang terbaik, the most livable place juga New Zealand. Iya. Tiba-tiba tuh kurang lebih 1 tahun sebelum selesai dapat tawaran, ada beberapa, salah satunya dari PT Gajah Tunggal. Kebenaran saya kenal Sherry Nursalim sudah cukup lama. Dia temannya Bu Kiki juga. Betul. Kita ngobrol. Saya tanya, Sherry, ada lowongan nggak buat saya? Saya nanya gitu. Serius, kamu mau gabung sama kita? Lu serius? Saya bilang, karena saya tinggal di Bali. Pengen tinggal sih di Bali. Nah, kebenaran dia bilang, saya kan punya properti di Bali. Dia ceritalah mengenai kura-kura Bali. Belum begitu tertarik. Tapi yang membuat tertarik itu adalah visi Sherry yang filantropis dan environmentalist. Dia itu kan konsep pemikirannya itu kan selalu bagaimana environment itu terjaga rapi ketika nanti diteruskan, diwariskan kepada generasi berikut. Minimal bentuk itu sebaik sekarang lah, tidak lebih buruk. Jadi dia sudah lama berbicara mengenai green economy, mengenai blue economy gitu. Masuk klub.
Ya, saya bilang oke, I'm with you. Terbanglah kami ke sini, tidak banyak waktu, cuma 2 minggu saya nganggur, itu pun karena harus membereskan segala macam di Jakarta, saya langsung bergabung di sini. Nggak lama 1 bulan lebih, Sherry mungkin melihat interest saya yang begitu besar di SDGs. Nah, kebenaran dia punya program yang namanya Blended Finance. Yes, ini yang sekarang lagi kita mainstreaming melalui G20 di tracknya G20 ya. Ya, jadi saya lihat Sherry lihat bahwa Blended Finance ini adalah mekanisme yang paling ampuh sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran dari negara-negara G20 and beyond, terutama negara berkembang, untuk pembiayaan program-program SDGs sebelum tahun 2030. Karena cut off-nya kan tinggal 8 tahun lagi nih. Banyak negara yang belum achieve. Nah, sementara di sini ada seonggok uang yang nggak tahu mau diapain. Nah, jadi dia coba mengalign ini, ya, membantu membangun jembatannya, membangun jembatan itu. Nah, maka lahirlah konsep Global Blended Finance Alliance yang merupakan platform seperti organisasi internasional yang mengalign dana-dana yang ada di sini untuk disalurkan ke proyek-proyek SDGs. Nah, Sherry melihat saya interest di situ, ya udah, saya hampir setiap hari di drill sama dia, transfer of knowledge and information, sampai akhirnya dia lepas saya. Jadi dulu itu semua tuh dia kerjakan sendiri. Kalau sekarang ini sudah sebagian besar diserahkan ke saya untuk meyakinkan masyarakat, untuk meyakinkan negara-negara luar, bahkan untuk berhubungan dengan pemerintah. Alhamdulillah dapat tugas baru yang tadi saya nggak pernah ngebayangkan. Ketiga, barusan sebagaimana disebut di awal, saya dipercaya menjadi presiden dari foundation yang bergerak banyak di bidang pendidikan, yang didirikan 20 tahun lalu oleh Gajah Tunggal, kemudian MIT, ini salah satu alumninya? Iya, ini alumni IDEAS ini. Dan juga dengan Universitas Indonesia. Nah, jadi 3 hal itu yang membuat saya ya 75% di Bali, 25% adanya di Jakarta. What a life, Mr. What a Minister. life. Ya kan? Oke, ini olah-olahannya Vera karena kita sudah di penghujung. Harus ada juga ini Pacak Jugo katanya. Kalau ada, kita tutup dengan, tadi kan bicara mengenai ice breakingnya itu adalah music. Dan kalau ngelihat Pak Dubes ini selalu yang terpikir adalah country music. Nah, kita di penghujung ini ingin dengar lagu country music favorit dari Pak Dubes, dan katanya sudah disiapin topi koboi. Topi koboi dan gitar katanya. Oke, kita lihat olah-olahannya Vera Yahyo. Vera Handayani Yahyo. Gitarnya ada di atas. Enggak. Ayo putar lah. Kamu jawab, gitarnya Vera. ada di atas sini. Gitarnya ada di bawah sini. Tapi sembari kita nunggu gitar, di sini nih. Bro. Ya. Ini pertanyaan yang kurang sopan, tapi saya harus tanya. Karena ini you have such a wonderful life, tapi yang nggak bisa dipisahkan juga adalah sisi politics, because you are a politician. Nah, tentunya ada di industri blended finance dan boleh dibilang very noble ideas, united in diversity, which is a core of our. Gimana, how do you divide yourself? Karena kalau di politics, I'm a politician myself, tapi lebih tertarik. How do you develop seperti kayak how you delineate, memisahkan dengan kalau kita bicara big idea seperti blended finance, dan yang menarik bro, ini nggak banyak yang tahu, bicara mengenai kura-kura Bali, aku tuh dulu financial controllernya di awal kura-kura Bali sebelum Sherry terlibat gitu loh. Oh, jauh sebelum Sherry terlibat. Jadi it's like a complete 360 derajat aku balik ke sini, dan I think
Kek ini adalah salah satu cara untuk mempercepat supaya kura-kura Bali bisa deliver the promise untuk menjadi capitalnya SDGs. Tapi pengen dengar nih dari sisi politik, and what's your view? Paling tidak dari segi perkembangan kita, our political maturity and so on. Ya, once you are a politician, you will always be politician. Itu paling tidak saya rasakan. Dulu saya nggak percaya, tapi ketika saya terjun, terus saya coba lari gitu, deviate myself gitu, tetap aja, tetap tidak bisa lari karena rumah utama saya tetap adalah politics. Nah, sebagai orang politik, just like you, segala sesuatu itu pasti akan kita bawa ke dalam perspektif politik. Sama lah dengan kalau kita orang pariwisata, apapun kita lihat, pasti kita akan bawa ke dalam angle pariwisata. Gimana ya ngejual ini? Gimana supaya orang tertarik? Nah, begitu juga sebagai politician, setiap kali kita melihat satu peristiwa, pasti kita lihat dari angle politics. Pertanyaan yang muncul pertama kali itu, kok bisa gini ya? Ada apa agenda sesungguhnya? Nah, terus kedua, akan ada pertanyaan di kita, apakah benar seperti ini? Karena sebagai orang politik, kadang-kadang kita cuma 50% mempercayai berita. Betul. Ya, karena tidak selalu seperti itu sebenarnya, yang kita baca itu tidak selalu seperti itu. Nah, disitulah kita dididik menjadi orang yang sangat kritis dalam melihat sesuatu. Karena cara pandang kita adalah cara pandang politik. Nah, cara pandang politik juga kadang-kadang terbalik dari realitanya. Sebagus apapun program itu, pasti kita lihat sisi lainnya. Nah, itulah yang membuat politisi itu menjadi kritis, dan ketika kita olah dan dirangkul, sesungguhnya orang-orang ini bisa menjadi partner kita yang baik untuk memberikan pandangan berbeda terhadap segala sesuatu yang menurut kita sudah sempurna. Nah, saya melihat politik di kita masih pada tahap early stages, ya, masih gaduh, karena berpolitik itu memerlukan ilmu, memerlukan kematangan. Berpolitik tanpa berilmu, yang ada cuma gaduh. Di WhatsApp group? Di WhatsApp group, ya. Jadi berdemokrasi atau berpolitik di tengah masyarakat yang dari sisi pendidikan masih belum memadai, ketika melihat satu isu, persis seperti ada 4 orang buta menjelaskan gajah itu seperti apa. Oh, that's a good analogy. Ya, pasti 4-4-nya beda. Ya, begitu juga kita di WhatsApp group itu, lempar satu isu macam-macam. Ya. Nah, kalau di luar negeri, karena saya pernah tinggal 5 tahun di New Zealand, Pak Menteri juga lama sekali di Amerika. Politik itu ada, tapi tidak segaduh di kita. Karena cara melihat mereka tuh kurang lebih udah sama. Jadi yang perlu dikomentari saja mereka komentari, dan komentar kebanyakan produktif. Yeah. Nah, jadi memang perlu waktu, perlu kesabaran dalam mendidik masyarakat untuk mengerti politik. Ya. Problem kedua yang dihadapi di Indonesia tuh masih banyak orang yang enggan belajar politik, enggan terlibat di politik. Menurut saya itu keliru. Karena kalau mereka enggan belajar politik, mengetahui mengenai politik, maka yang akan mendominasi kehidupan kita adalah orang-orang itu yang tidak mendapat kritik, yang seolah-olah benar sendiri. Tapi kalau orang-orang pintar ini mulai mengerti, mulai membaca, mulai memahami, pikiran-pikiran mereka itu akan sangat kontributif terhadap para pelaku atau penyelenggara negara kita. Kurang lebih begitu. Jadi ceramah politik kita. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini di luar skenario-nya Vera, dan kita balik kepada the music yang akan menutup pertemuan kita. Nggak kerasa udah hampir sejam bersama Pak Dubes, Tantowi Yahya dan Mbak Dewi, disambut di rumahnya yang sangat asri di bilangan Sanur. Di sini saya bersama Bu Kiki dan seluruh rekan-rekan ingin mengucapkan terima kasih, dan kita tutup dengan senandung lagu country dari Dubes tersayang kita, Bang Tantowi Yahya. Saya harus membawakan lagu ini karena di setiap kesempatan Pak Menteri ini ketemu saya, pasti diawali dengan nyanyi ini dulu. Ya. Saya nggak tahu tuh mengapa dia selalu membawakan lagu ini, gitu ya. Nah, mumpung orangnya ada di sini, kita todong dia nyanyi lagu ini ya. Oke. Jadi,
Gimana sih? Bener ya? Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountain, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. I hear a voice in the morning now, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Running down the road, I got a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, semua country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain batur, take me home. Country road, take me home. Country road, one more time. Take me home. Country road. And it's a wrap. Thank you, bro. Wong kita galau Wong kita, ini, wong kita kita gila. kita gila. Kita galau. Ini Festival Sriwijaya kita. Jadi jadi top of mind kita tuh adalah ini Indomie, kemudian Kara. Kopi, Kara. Itu terkenal sekali di situ. Coconut milk. Kemudian Hazelnut shot. Iya. Bali nih ya. Ya, terus Ripe itu Coffee. 100% dipakai kopi Indonesia. Toraja ya. Iya. Nah, selebihnya adalah produk-produk New Zealand yang sangat terkenal di situ. Ini produk ekonomi kreatif semua ini. Iya. Ini 2021, Pak Menteri. Maret ya. Saya lukis itu. Ini kayaknya masa-masa Masa bahagia, jauh dari kemiskinan. jauh dari Kemiskinan. tapi insya Allah politik kita aman.